Hello everyone, welcome to Blow Podcast. Kita mendatangi orang-orang yang ingin berkarya dan bangga terhadap karya itu, dan kita akan meng-up-nya bahwa kita orang yang bangga dengan karya kita. Oke, setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali lagi bersama saya Kal Amdul Irham, dan pada kesempatan kali ini saya mendatangi seseorang yang sangat-sangat keren sekali. Kita langsung saja ngobrol-ngobrol. BTW, kita panggil beliau Bung Diki Sujatmiko. Betul ya? Silahkan. Hello guys, Hello. nice to see you. Halo semuanya, dengan saya Diki Sujatmiko. Dan ini adalah kreasi baru saya, yaitu tank Goliath. Dimana ini drone kamikaze yang berbentuk tank dan kita dapat meledakannya ini. Dan ini ada remote controlnya dan kita mengendalikannya secara wired. Dan lihat, kita bisa meletakkannya di sini. Look at this, we just turn in from off to on. Jadi hari ini kita ada di bunker saya dan orang ini tiba-tiba datang dan kita sedang ingin membuat sesuatu. Lihatlah, sekarang saya ingin membuat sesuatu karya dengan 3D print. Lihat, sedang dalam proses pembuatan 3D print. Oke. Jadi mungkin dari pertanyaan awal dulu ya. Sebenarnya ini apa ini? Tempat semacam apa ini, Mas Diki? Oh ini tempat di mana ini saya gunakan untuk belajar, berkarya dan mengajak orang-orang yang sekiranya bisa kita ajak untuk membuat sesuatu hal yang unik di sini. Dan ini ruang ini sangat banyak histori sekali. Banyak orang yang pernah datang ke sini. Tidak cuma 1-2 orang. Ini banyak sekali dan dari berbagai latar belakang ya. Betul. Saya sebagai seorang yang berlatar belakang bahasa Arab. Kenapa tiba-tiba saya datang ke sini? Karena di sini adalah orang-orang yang bangga terhadap karyanya dan saya tertarik untuk mengangkat karya-karya tersebut. Oke. Oke, ini mungkin terlihat aneh ya. Kenapa ruangannya di sini ada bendera, ini ada mesin-mesin dan ada senjata. Lihatlah di tembok-tembok ini, guys. Ya, ini ruangan yang saya bikin agar tetap nyaman bagi saya karena saya tipenya orangnya lebih suka sesuatu hal yang membuat saya nyaman. Salah satunya tempat seperti bunker macam ini. Oh, berarti ini sebutannya bagi Anda bunker. Iya, bunker. Ataukah ada punya nama, kalau misalnya punya saya kayak Oblau House gitu. Rumah Oblau gitu atau studio gitu. Sebutannya bunker apa? Ya, ini bunker. Dulu pernah saya pas zaman meeting online. Ya. Zaman kuliah online, saya meeting di sini dan dosen saya berpikir, "What the hell, man? Where are you at?" God damn. Ya, tinggal tak jawab, "Oh, ini saya sedang di bunker." Dan waktu itu saya sedang menggunakan seragam militer saya. Seragam militer. Oh iya. Ada Oh, ini ya. Ada ya? Oh, disimpan tapi. Oh iya. Sebenarnya tidak ada. Wait. Yang terlihat di sini hanya senjata. Disclaimer, all these weapons in this room are fake, aka toys. Wow. Dipakai. Ini, Gadel. ini kita pakai Yo, topi man. Husain aja. Ini topi saya beli ori Soviet ini. Itu ori, Bung. Iya, ini ori. Dapat dari mana, Bung? Oh, ini saya beli di eBay nih. IB itu apa? eBay itu buat beli barang secara internasional. Itu Kayak platform, ini. Semacam Online shop. online shop kayak ini Ya. Alibaba gitu ya. Ya. Oh, oke. Menyebut merek tidak apa. Terlihat keren, Bung. Oke, thank you. Spasiba Tawarije. Gadel. Wah, tapi kenapa Rusia? Well, ini pertanyaannya sangat menarik. Jadi dari kecil itu saya selalu berpikir. For example, dulu saat saya masih kecil saya tertarik dengan Amerika karena mereka propagandanya banyak, Bung. Contohnya di film dan di game. Tak pikir, wow, menarik sekali. Lama kelamaan saya pas kelas 5 SD waktu itu. Saya kan kakak kelas Anda waktu itu. Oh ya, betul. Nah, waktu dulu saya belajar banyak hal. Ini contohnya, ini banyak buku yang saya baca.
Nah, sekarang saya sedang baca Art of War. Sebelumnya saya baca banyak buku tentang Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, Cold War, dan lain-lain. Nah, dulu saat kelas 6, 5 menuju 6, saya tertarik dengan Perang Dunia Kedua dan saya tertarik dengan Nazi. Kenapa Nazi? Maksudnya ada momentum apa di situ? Momentum apa? Nah, momentum itu ketika saya intens menggunakan internet, banyak info menarik yang bisa saya dapatkan di situ. Contohnya ketika ya setiap orang itu pasti membutuhkan contoh kan. Betul. Contoh di mana itu bisa membuat orang tersebut termotivasi. Betul. Saya punya latar belakang suka eksperimen, suka membuat sesuatu hal. Nah, jadi saya berpikir bagaimana kalau saya membuat sesuatu terkait sesuatu hal yang saya sukai. Karena di buku yang saya baca sama di artikel internet menunjukkan bahwa Nazi itu membuat teknologi-teknologi yang unik. Oh, iya betul. Salah satunya ada yang kita di sini ada. Ini coba Bung ambil ini. Look at. Kita punya tank. Ini namanya tank Goliath. Tank Goliath itu dulu dipakai oleh Nazi Jerman untuk melawan tank-tank Soviet sama tank sekutu. Nah, ini saya bikin replikanya menggunakan full 3D print. Ini kemarin sudah saya coba ini di lapangan terbang Ahmad Yani dan udah pernah dicoba mainan sama TNI juga, saya ajak mainan mereka. God damn it. Dan saya juga ngajak mainan anak-anak ini, sama saya bawa kuliah juga ini. Wow. Look at this. Oh, ini orang berpikir kenapa ada kabelnya lah. Ini anti jamming ini karena teknologi yang sederhana itu superior. Ini udah terbukti juga dipakai di Ukraina saat perang. Look, Apakah itu salah satu filosofinya? Berwarna kuning, Bung. ya ini berwarna kuning kalau ya ini nanti ini berwarna kuning karena nanti kita masukin explosive device di sini. Jadi ini bisa kabum, meledak. Bisa meledakkan sesuatu tadi, Bung. Yeah, it's possible to do that. Damn. Look at this. Military, look at this. Ini remote-nya sangat sederhana sekali. Ini remote kontrolnya buat pribadi, Bung. Ya ini 100% made by myself. Ini tinggal ngerakit-ngerakit aja, bro. Damn. Ya. We get a blow, get a race, all these people like this. Jadi kenapa korelasinya dulu saya pas masih kecil suka Nazi? Karena saya itu sangat suka tentang sesuatu hal yang sifatnya militer atau perang. Dan orang bertanya, apakah kamu mau jadi tentara? Saya lebih suka menjadi businessman. Why? Karena sebenarnya perang itu yang direbutkan adalah ideologi dan kekuasaan. Betul. Dan itu latar belakangnya ekonomi. Betul sekali. Jadi kenapa kita tidak menjadi pelaku ekonomi daripada kita pelaku yang memperjuangkan ideologi atas nama ekonomi? That's stupid. Bahkan kemarin saya ditawari oleh anggota militer. Mas, Anda itu berprestasi banyak karya. Masya Allah. Itu lihat ada medali saya, Bung. Coba ambil. Lihat, Bung. Ini adalah suatu medali yang kemarin beliau, kalau nggak salah ini lomba di Sumatera atau mana? Oh, Kalimantan, bro. Kalimantan. Ini adalah medali kemarin. Lomba nasional juara Lomba. 2 kita bikin hardware. Di mana hardware kita bikin turret gun. Itu kita bikin sistem pengendali senjata otomatis yang terkoneksi ke laptop dan kita kontrol menggunakan joystick Nintendo Wii. Tuh, Kita main seperti main game, bro. Seperti main Iya. Call of Duty, tapi ini kita realistis. Tapi pakai senjata. tapi real. Ya real. Kemarin kita sudah coba tes senjatanya dengan anggota TNI Wow. menggunakan AR-15. Ini ada contoh AR-15 di sini. Wow. Nah, ini sebentar, sebelum masuk ke sini kita baca di sini kayak Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia juara Yes. 2 Lomba kategori nasional teknologi informasi perangkat keras Banjarbaru 2024. Ya kemarin shout out to him with saya all this. dipanggil, bro. Waktu itu tiba-tiba sama orang itu Dispora Par Jateng. Saya pikir what they need. Tiba-tiba nawari, ini kami butuh orang hardware dan ini langsung kami tunjuk. Wow. Mas Langsung sebagai ditunjuk? perwakilan. Ya, langsung ditunjuk. Dan tiba-tiba waktu itu gini, mana KTP-nya? Langsung tak bikinin tiket pesawat ya, nanti berangkat. Kemana itu? Daerah mana? Banjarbaru juga? Oh ya, Banjarbaru itu. Oh, wow. Itu pertama Wow. kalinya saya keluar pulau, guys. Saya tidak pernah keluar Jawa sebelumnya. Wah. Berarti awalnya Yep.
Itu adalah pengalaman experience yang sangat-sangat berharga mungkin di salah satu hidup Anda. Salah satu, mungkin banyak sekali. Iya, itu salah satu pencapaian terbesar Salah satu saya pencapaian dari 2024. Karena waktu itu saya berangkat pas bulan Juni mendekati Agustus. Waktu itu lomba dan waktu itu bersamaan di mana saya menyelesaikan tugas akhir kuliah saya dan itu saya anggap sebagai liburan saya yang dibiayai oleh negara. Damn. Tugas liburan lomba. Iya. Itu waktu itu saya bikin sistem pengontrol senjata api, saya bikin dari 0 100%. Dan ini mesin-mesin saya yang berjasa ini. Ini dia. Menjaga produktivitas itu penting. Salah satunya ini adalah bukti bahwa beliau memiliki produktivitas yang tinggi dalam menciptakan sesuatu. Ini adalah mesin 3D print. Ya lihatlah ini kita sekarang mau mencetak komponen yang digunakan untuk airsoft gun. Tuh. Ya, ini kita sudah cetak ya. Sudah sedang mencetak. Dia otomatis dia melakukan eksekusi terhadap program yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi apa yang orang pikirkan saya kerja tapi saya lebih sering tidur karena yang kerja mesin saya. Saya cukup bekerja sekali untuk memikirkan, membuat desain dan membuat rancangan prototipe. Oh, apakah ini yang dimaksud ini, Bung? Bekerja dengan otak, bukan dengan otot. Iya, lihatlah. Gimana itu? Lihatlah, otot saya tidak terlalu besar tapi kepala saya Tapi terlalu maksudnya sering bekerja lelah. secara cerdas gitu loh maksudnya. Ya, tentu saja. Karena saya melihat Bung Dik ini juga sangat, jadi kayak jam 9 tepat, jam 9 tepat, jam 8 tepat, jam 8 tepat, waktu perjanjian. Oh ya, saya selalu tepat waktu sesuai estimasi. Kenapa sangat menjaga waktu itu? Ya, gini Bung. Semakin tambah waktu, kita semakin dekat kematian kan. Betul. It's like, ya kamu ulang tahun, berarti ya satu sisi kamu bahagia, tapi satu sisi kamu harus ingat semakin dekat kematian. Wah, betul. Jadi semua hal itu pasti ada estimasi waktunya. Ya, akankah lebih enak kegiatan terstruktur kan? Seperti yang kita lakukan ini. Kayak saya seperti seringkali membuat program, komputer dan sebagainya. Itu pasti ada estimasi waktu. Karena estimasi itu bisa kita konversi untuk menjadi value. Contohnya uang. Betul. Ya. Itu juga ini saya. money, bro. To live ya. Betul. Tapi gini, menurut Anda, perspektif Anda ketika tadi sudah membahas uang, perspektif Anda about money, perspektif Anda tentang uang itu sendiri, bukan iklan. Ya ini kita haus ini. Oke, people was wondering apa persepsi atau sudut pandang Anda tentang uang. Ya menurut saya uang itu nilai tukar, bro. It's like ya ini value yang diakui secara universal. Anggap saja gini, Kalam dengan aku bisa akrab itu karena kita sama-sama mengakui kesopanan itu penting. Betul. Cara berkomunikasi secara baik dan terstruktur itu penting. Jadi ketika Kalam berkomunikasi baik dengan aku juga sebaiknya. Karena kita sama-sama menganggap itu value yang penting, maka itu ada transaksional di mana kita merasa itu sefrekuensi. Betul. Jadi kalau kita punya uang, itu bisa kita trade off atau kita tukar dengan item atau sesuatu hal yang bagi kita bernilai. Tidak cuma benda, secara abstraksi juga bisa. Ibarat kita butuh teman atau butuh jasa sesuatu hal. Tanpa uang, kita nggak bisa dapat apa-apa, bro. Tetap. Ini waktu, bro. Aku gajian atau dapat uang itu per jam. Dari sini. Ya, salah satunya dari sini. Ya, I have multiple job. Ya. Oh, berarti sekarang book ini sebagai apa ini hitungannya? Semua ini disebutnya hobi atau apa? Atau ada pekerjaan lain atau dianggap sebagai pekerjaan? Ya, semua hal pada mulanya pasti hobi. Interest. Kalau kita nggak punya interest, kita tidak akan bisa tahu prioritas kita apa. Betul. Kita memprioritaskan hobi. Hobi itu sebagai sesuatu hal yang memotivasi kita. Ketika kita memperdalam hobi kan, anggap saja saya hobinya airsoft gun. Saya memperdalam itu kan saya juga mempelajari historinya dulu. Kenapa suatu bentuk permainan benda ini ada alasan logisnya? Ada alasan tertentu. Ya karena saya selalu mencari alasan logis untuk setiap hal, bro. Oh,
Tapi aku juga kadang bingung. Ada beberapa orang yang bingung. Aku nggak tahu hobiku apa. Itu tuh kenapa, Bung? Menurut Anda? Itu sangat simpel sekali, bro. Itu kenapa? Mau tahu? You really want to know? Yes, I wanna real know. Guys, kalau kalian menonton dan kalian tidak tahu hobi kalian apa, coba kalian ingat, apakah orang tua kalian saat kalian kecil memberikan sesuatu hal untuk menstimulasi kalian? It's just like a toy, experience, atau sesuatu. Karena saya bisa hobi kayak gini karena pas kecil orang tua saya sama keluarga saya suportif. That's it. Kakek saya mengajak saya menembak di hutan. Budi saya dulu suportif. Dia memperkenalkan saya dengan hal-hal militeri. Bapak saya dulu pernah menemukan saya dengan veteran perang. Pas perang Irian, melebut Irian Barat. Zamannya Soekarno, KKO, Marin. Itulah mengapa kalau saya boleh cerita sedikit. Ya. Saya sangat ketika saya kesini kayak menemukan ada sesuatu yang masa lalu nostalgia dengan. Oh. Karena apa yang tadi Anda sampaikan juga pernah dilakukan oleh kakek saya atau orang tua saya waktu dulu. Wow. Sama, saya juga dulu sempat dididik untuk kemiliteran dan lain sebagainya. Mesti kayak diputer-puterin film tentang perang kan. Ya tentu saja. Nah itu dia. Kemudian ada senjata-senjata lain, alat-alat dan lain sebagainya. Lihatlah guys, ada handgun ini, Nah itu lihat. Glock. Nah Makanya- ini saya juga bikin bayonet loh. Ah ini keren tuh. Kalian tahu yang biasa dipakai Leon di Resident Evil? Ya ini saya bikin 1:1. Percaya atau enggak, ini dari 3D print guys. Ini dari 3D print. Lihatlah. Walaupun dari kejauhan seperti kayak asli, tapi fun fact ini 3D print. Tapi kalau Yap. boleh tahu 3D print bahannya apa, Bung? Bahannya itu PLE. PLE apa, Bung? Itu semacam plastik, Hah? tapi dia itu dibuatnya dari bahan semacam resin alami. Salah satu bahannya, ya percaya atau enggak, ini bahannya itu dari selulosa dari jagung loh. Selulosa dari jagung. Ya, jadi saripati jagung itu bisa dirubah jadi plastik. Makanya ini namanya PLE. Jadi ini ya sifatnya sedikit asam. Jadi kalau kalian penasaran plastik itu bisa membusuk atau biodegradable atau enggak, ya ini bisa. Plastik 3D print itu bisa. Jadi bisa membusuk? Ya, bisa. Kalau kita simpan di tempat yang humidity-nya tinggi, gak lembab dan sebagainya. Karena aku udah riset selama 3 tahun lebih, pernah menanam plastik guys di tanah, dan ternyata dia bisa hancur seperti biskuat. Kalian pernah makan biskuat pas masih bocil? Nah, itu seperti remahan itu. Anda melakukan riset itu. Ya ini percaya nggak percaya, saya pernah kalau ini kondisi di print dengan kondisi yang sangat baik. Ini pernah saya lindes mobil Innova. Ya, Nggak pernah patah, nggak rusak. nggak rusak. Ntar videonya dikirim deh. Ya nanti ada video-video ada dokumentasi. contohnya. Ada waktu contohnya. itu Ada waktu itu saya coba di parkiran pas lagi kuliah. Nah itu satpam sampai bingung. What are you doing guys? Nah banyak dosen yang lihat dan saya jelaskan. Oh ini lagi tes damage. Kita kembali lagi. Oke. Kenapa? Pertama kali saya masuk video studio ini, bunker ini, Ya ini bunker militer. saya sangat wow. Lihat dia mau bicara juga. He wanna talk to us. Ya. Hal-hal Anda memulai dari mana dulu itu? Kenapa bisa ada barang banyak ini? Karena mungkin pertama kali datang ke sini, wow, banyak sekali barang-barang ya. Ya sebenarnya saya juga tidak akan berpikir saya bisa mewujudkan membuat bunker seperti ini. Nah, itu. Ya awal mulanya saya itu mulai punya semangat untuk melakukan sesuatu setelah saya lulus dari kelas 6. Kelas 6 saya mulai banyak belajar banyak hal. Itu pertama kali di mana saya punya HP Android. Wow. Kalau orang-orang pada waktu itu usia saya masih 13 mungkin atau 12. Rata-rata kalau bocil umur sekarang kan menggunakannya itu mungkin untuk cuma nonton video, Oke. or play something, atau mungkin Playing TikTok. games, Ya, watching video. tapi pada waktu itu yang aku lakukan, saya baca artikel-artikel Wikipedia, cari artikel berbagai bahasa seperti English, Rusia. Kemudian saya main Facebook. Ya, Facebook Nah, waktu Facebook, itu betul. tak pakai untuk belajar bahasa Inggris sama orang-orang native. Jadi bayangkan guys,
anak 13 tahun pakai kamus 12 miliar tak pelajari sama beberapa minggu untuk ngobrol dengan orang asing, lama-lama lancar sekarang. Nah, itu dia pentingnya. Tapi di situ adanya mesti kayak curiosity. Ya, Adanya- curious. Betapa pentingnya curiosity itu bagi Anda? Ya itu sangat mahal daripada apa yang tak punya sekarang. Karena apa yang tak punya sekarang itu hasil dari curious. Ya banyak hal yang tak lakukan. Iya. Jadi ketika aku penasaran akan sesuatu hal, kayak seumpamanya aku penasaran bagaimana komputer itu bekerja, bagaimana senjata api itu bekerja. Aku belajar dari blueprint, Oh, komponen, metalurgi, belajar seperti bagaimana teknologi ini dibuat. Jadi bagaimana saya bisa curious dan bagaimana aku bisa membuat banyak hal, yaitu mempelajari behind of that thing, seperti paling basic, paling dasar. Seperti mengapa seumpamanya kayak ada komputer, mengapa dia bisa memproses suatu inputan dan bagaimana itu bisa menghasilkan grafik dan sebagainya. jadi selalu ada muncul pertanyaan kenapa bisa gini atau kenapa apa Ya. dan lain sebagainya. Itu juga bisa dijelaskan mengapa aku banyak interest, banyak motivasi, banyak ketertarikan karena aku ada ADHD, bro. You know ADHD? XD. Ya, ADHD itu kondisi di mana kadang itu terlalu hyperaktif atau kurang fokus. I know. Jadi ketika aku terlalu fokus akan satu hal itu bakalan tak pelajari terus-menerus. Kalau aku sedang tidak fokus ya suatu hal tidak akan masuk di kepalaku gitu. Oh, berarti emang fokus ke satu hal. Ke satu hal baru ke hal yang lain. Jadi korelate. Apakah saya bisa menebak bahwa itu juga Anda mengalami sering bosan, Ya bosan selalu. gampang bosanan? Ya lihatlah hobiku banyak, main airsoft, 3D print, fotografi, bikin film, apalagi ya bukuku terlalu banyak, bro. Ini sampai ratusan tumpuk itu. Di sini buku-buku literasi ini. Ya itu macam-macam, teknologi, sejarah, macam-macam. Games. Iya, karena aku gampang bosen juga, pekerjaanku banyak, nggak cuma satu. Ini pekerjaan yang bisa tak tinggal tidur. Hari ini aku juga habis pulang kerja. Ini hari Sabtu ya kita syutingnya. Betul. Ini Sabtu malam loh. Malam Minggu. Oh iya ini jam setengah 10 malam. Setengah Tadi 10 malam. pagi sampai siang aku ngajar bocil SD kita membuat robot. Jadi aku instruktur robot, bro. Oh, berarti Anda bukan hanya menjalani hobi ini tapi juga ngajar. Oh ya, karena God aku damn it. memposisikan diriku sebagai bocil. Dulu pas bocil aku kan interest bikin sesuatu. Setelah tak pikir ya, kan kadang orang berpikir belajar buat apa? Karena ya setelah aku TK, MI, SMP, SMA, lulus S1 dan sekarang sudah sarjana, kerangka berpikir itu selalu berubah. Betul. Tapi esensi dari belajar itu akan selalu korelate. Karena sekarang ini saya juga mengajar sebagai instruktur robot, itu juga tidak jauh saya melihat diri saya pas masih kelas 2 MI itu. Anggap aja kelas 2 SD lah. Dulu zaman segitu saya sudah bisa bikin robot sendiri dari dinamo, dari berbagai bahan seperti stick es krim. Betul. Saya melihat di Tibet, by the way, sebelum masuk lanjutkan, Mas Diki ini sebenarnya adalah kakak kelas saya. Ya. Jadi Mas Tapi Diki kita nggak pernah akrab dulu. Kita dulu nggak Sepeda pernah dia pernah tak curi, tak buat jalan-jalan ya. Dia marah-marah dulu. Iya dong. Orang normal waktu saya bocil kan ya, tahu tuh mana sepeda saya ini. Kayak gitu. Tapi fun fact, salah satu hal yang membuat berbeda dari Mas Diki waktu itu adalah tiba-tiba dia pernah ini pamer ini mercon iki lho. Oh iya. Mercon apa sih? Ya, ini Mercon busi. sebenarnya lucu guys. Ini entah ini secara alami saya punya atau enggak. Saya itu hobi pitching. Kalian tahu pitching apa? Pitching itu seperti presentasi yang ada bentuk bendanya, seperti demonstrasi secara langsung. Jadi saya selalu punya ide-ide aneh-aneh dan saya butuh audiens. Ya. Dan selalu saya lihatkan sampai sekarang terbawa. Nah, karena kebiasaan dari kecil itu saya, jadi pas saya masih zaman kuliah sampai sekarang, saya selalu memaparkan ide-ide saya sehingga saya bisa kemana-mana secara gratis karena lomba, bro. Dan ternyata apa yang tak buat itu really good, banyak diterima. Banyak diterima. Itu dia. Bahkan kemarin pas saya ngajar robotik ini kan mereka butuh itu pengajar. Ya.
mereka itu buka lowongan. Kan disyaratnya harus bawa CV, berkas, bla 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 bla. Saya nggak bawa sama sekali, saya cuma bawa medali yang tadi bro, tak lihatin. Langsung mereka bilang HRD nih, oh besok ngajar langsungan ya Pak? Wow. Ya jadi kalau kalian merasa ingin melihatkan sesuatu ke teman-teman kalian tapi nggak dihargai, it's okay, masih banyak yang menghargai. Hanya mungkin Be yourself, everyone. belum menemukan tempatnya. Apa Ya. gimana itu? Ya pasti belum menemukan tempatnya karena aku merasa gini, ketika masih MI, SMP, SMA, kuliah, saya merasakan benar-benar hidup itu setelah kuliah. Kenapa setelah kuliah? Karena ya realitanya begini, orang sekolah itu kan mengikuti sistem, sedangkan sistem itu tidak fleksibel. Dalam arti kita yang harus fit di sistem itu, sedangkan di sistem itu tidak tentu memberikan kita peluang. Betul. Saya pribadi yang selalu punya inisiatif, belum tentu selalu diterima. Contohnya pas MI, saya itu troublemaker sekali. Orang ini jadi saksi saya. Saya tahu. Setiap saya hari memilih diam. selalu ada masalah. Tapi di satu sisi saya selalu membawa inovasi saya, seperti saya bikin mainan. Contohnya Ya mainan betul. Ya. Merson busi itu yang paling saya ingat tuh. itu salah satunya. Terus granat, handgun. Granat, nah. Ya banyak hal-hal yang membahayakan. Betul, itu dia. Yang lebih digarisbawahi adalah banyak hal-hal yang membahayakan. Tapi gini, hal-hal membahayakan itu saya lakukan waktu itu karena pertama, saya itu sudah pakai internet dari 2009 di mana waktu itu jaringannya 8G dan saya banyak referensi. Ya mau nggak mau, kenapa saya pas zaman masih kecil nge-pushing hard to be able speaking English? Karena saya sudah pakai internet dari lama. Zaman dulu informasi yang bahasa Indonesia itu sedikit. Betul. Tapi apakah itu juga, saya kadang juga sempat berpikir kayak apakah itu salah satu faktor kita menerima informasi lebih dulu dan lain sebagainya. Kalau memang Anda bilang kayak karena saya menggunakan internet, itu pun saya rasakan juga gitu waktu SD. Saya menggunakan Iya. internet. Nah, Jadi gini, informasi Korelasi apa itu? korelasinya gini. Kalau kita pakai buku itu terbatas. Saya dulu paling kecil, dari kecil sampai sekarang itu saya maniak buku. Iya, iya. Saya punya koleksi buku banyak ini, baik dari berbagai negara saya ada. Jadi kalau buku terbatasan ini gini, kita nggak tahu cari buku yang benar-benar relevan dengan kita di mana. Pertama, kedua, kalaupun ada itu pasti belum tentu update. Nah, Jadi kalau kita ada internet, kita mau cari informasi dari tahun berapapun. Kalau sekarang saya kalau di internet lebih sering cari paper ya, penelitian ilmiah, tak penelitian baca. ilmiah, jurnal-jurnal. Ya itu mungkin bagi banyak orang membosankan. Wah, mau skripsi? Ya sebenarnya enggak, karena ketika kita bisa enjoy membaca itu malah banyak informasi loh. Tapi emang bener, saya akui jurnal itu sangat bermanfaat. Ya, Tapi ketika saya dikritik, kamu ngapain buka jurnal? Aku bikin lagu dari jurnal. Mau cari informasi aja gitu. Ya, Nggak nggak tahu apa-apa. ada korelasinya ya, kenapa gak bikin? ya kadang ide itu tidak selalu Random, bro. tidak serta merta harus secara one point to other point, secara berurutan. Belum 44 bisa. Betul, belum 44 itu loh. Yang kadang juga bikin seru kenapa ngelakuin ini kalau setelah Ya. dipikir dan lain sebagainya. Sebenarnya gini, kalau kalian merasa melakukan sesuatu tapi mungkin saat ini tidak ada kemanfaatannya, ada dua hal menurutku. Mungkin kalian belum punya partner atau teman yang bisa diajak ngobrol. Yang kedua, mungkin saat kalian belajar ini sedang tertarik karena menurut kalian itu mungkin jenuh dengan hal yang Ya, sebelumnya. betul. Ada rasa kejenuhan. Jadi ya lakukan apa yang menurutmu senang, karena kesenangan itu dari diri sendiri bukan orang lain. Ya, betul. Makanya kalau boleh cerita sedikit, ada yang bilang, ini kenapa ini? Kok tiba-tiba akun upload saya yang di YouTube kok mati, gak saya hapusin semua? Enggak bro, itu saya sedang melakukan evaluasi aja kayak, aduh harus apa lagi ya? Karena sudah terlalu jenuh. Ketika jenuh artinya saya mendapati bahwa kita harus belajar lagi gak sih? Bener gak sih? Ya. Kita belajar lagi untuk menempuh tujuan yang baru lagi. Jadi Gimana saya menurut Anda itu? gini, saya sebenarnya YouTuber juga. Ya, Penonton saya udah dari berbagai negara. betul. Dia YouTuber. Tapi suddenly saya menghapus channel saya. Waktu itu sudah AdSense juga. Ya betul. Dan ya banyak karya saya yang sekarang orang-orang yang dulu meremehkan saya, sekarang mereka mencari saya dan tanya, kenapa aku nggak bisa cari channelmu lagi dan sebagainya. Nah, Ternyata gini guys,
Mungkin di suatu sisi, suatu waktu Nah. kamu tidak dihargai oleh seseorang, tapi di waktu mendatang orang itu bakalan Kembali lagi untuk cari. ya, karena apa? Karena kadang relevansi kita dihargai atau enggak itu tergantung relevansi. Betul. Mungkin saat ini tidak berharga, tapi waktu depan berharga. Jadi saya hobi untuk membuat banyak video, banyak dokumentasi. Itu tujuannya apa? Untuk time capsule, bro. Jadi mungkin saya bikin 5 tahun lalu, tak lihat sekarang. Jadi komparasi. Wah, itu dia penting. Ya betul. Ya, untuk melihat refleksi diri. Refleksi diri. Dulu dengan sekarang perbedaannya apa? Betul. Kalaupun sama, pasti ada sesuatu hal nilai yang telah kita tingkatkan. Karena manusia itu dinamis, bro. Betul. Gampangnya kalau aku kan mungkin menulis juga atau mungkin Yeah. bikin vlog video. Ketika melihat kembali setelah beberapa tahun kayak naon itu anjing, aku kayak ngapain ya iya. Kok aneh ya gitu. Berarti di situ sudah ada pertumbuhan di situ menurut saya ya. Ketika Gimana? kita sudah merasa aneh dengan diri kita sebelumnya, berarti disitulah kita sudah ada peningkatan. Entah itu peningkatan secara moral Nah, atau itu peningkatan secara emosional. ya betul sekali. Entah itu apapun itu. Ketika melihat suatu hal kok aneh ngapain gini ya. Nah, Ya itu perlu mungkin ditingkatkan lagi. di waktu mendatang saya atau Kalam akan aneh melihat video ini. Betul. That's okay. That's okay. It's part of our life. Justru itu yang saya tunggu-tunggu. Ya. Karena kita kan nggak tahu berapa tahun lagi kita. Ya. Jadi ya tadi kembali mengapa Nah. pas kuliah saya merasa lebih hidup. Ya karena pas kuliah kita lebih bisa mengekspresikan apapun. Nah. Bahkan saya kuliah pakai kayak gini pun nggak ada yang ganggu gitu loh. Ya. Saya kuliah bawa ini juga nggak ada yang ganggu. Terus tanya lu apa nggak ada sapam bla bla bla, bro. Ketika kamu tidak melakukan sesuatu hal yang buruk, kamu bisa menjelaskan ke banyak orang. Dosen-dosen juga sama saya itu seperti teman. Ya. Jadi di Islam saya belajar satu hal seperti ini. Iya, saya tidak merasa terlalu religius secara keagamaan, tapi saya lebih suka mengimplementasikan agama dalam bentuk action. Seperti kita podcast ini berbagi informasi yang mungkin menarik buat teman-teman. Berbagi sudut pandang, perspektif, ilmu mungkin ada Iya, ada itu ilmunya. kita bisa dihitung sebagai bentuk implementasi nilai keagamaan, Nilai di mana keagamaan. we sharing the good things to all of you guys. Nah, it's all about ilmu. Apa bahasa Inggris ilmu ya, Pak? Knowledge. Knowledge. So, you're really good in English. Jadi ya gini, orang membicarakan korelasi antara adab dan ilmu. Etika. Iya. Saya punya dua persepsi, kita bahas secara teologis atau sosial. Iya, memang ada berbeda sudut pandang secara teologi dan Ya karena masyarakat kita kebanyakan masih konservatif, kita akan pakai logika agama dulu. Ya. Beragama itu syaratnya adalah berakal. Yeah. Ketika orang berakal, dia kan bisa diajari moral. Sebenarnya etika itu atau adab itu juga ilmu. Jadi ketika orang berilmu tanpa adab, yaitu bisa kita sebut sebagai orang yang melakukan suatu tindakan tanpa moral. Betul. Orang itu tidak bermoral. Ya. Terus kalau kita secara sosial, anggap aja orang yang tidak beragama apakah tidak bermoral? Nah, Ya tentu saja belum tentu. Itu dia masalahnya itu. Orang yang tidak beragama semasih dia mengenal etika. Etika itu kan sifatnya enggak ada yang universal, ada juga yang sifatnya regional. Seumpamanya kita orang Jawa. Etika kita terhadap sesama orang Jawa tentu saja ada punya kesepakatan secara nilai sosial. Iya. Tapi kalau ini kita implementasikan di luar, bisa aja dianggap bodoh. Ya, betul. Kemarin tanggal 15 Agustus 2024 saya punya undangan resmi untuk mengikuti upacara di Airport itu yang diadakan oleh pemerintah Belanda untuk memperingati peristiwa Perang Dunia Kedua di Asia Tenggara. Wow. Damn. Waktu itu saya ketemu atase pertahanan Belanda Wah. secara langsung, ketemu beliau dan banyak orang delegasi dari Belanda. Waktu itu saya ngobrol sama mereka-mereka dan saya mengajak teman saya. Mereka yang usianya jauh lebih tua dari saya, mereka tidak mau dipanggil ibu atau bapak, miss, misters, or mister. Mereka nggak mau, malah langsung mereka just call my name. Wow. Terus saya menjelaskan, we cannot do that as
Asian person, ya kita orang Asia atau orang Timur tidak biasa melakukan itu. Tapi mereka nggak masalah. Jadi gini, nilai suatu hal adab atau etika itu ada yang sifatnya regional atau sifatnya universal. Ketika saya dengan kalam ini berbicara, saya menyampaikan sesuatu hal yang dia minta secara terstruktur atau baik, yaitu bentuk etika. Etika itu juga mempresentasikan bagaimana tingkat keilmuan kita. Betul. Jadi kalau orang tanya, seperti kamu tanya, apa korelasinya? Ya korelasinya kedua hal itu pasti satu kesatuan, satu irisan. Kalau kalian pernah bikin diagram zaman kuliah dan sebagainya, pasti kayak ada nilai irisan. Ya dan sebagainya. Tapi ada beberapa nilai yang mungkin tidak relevan diterapkan ke tempat yang lain. Itu mengapa saya belajar banyak hal. Dan saya juga suka interaksi dengan banyak orang luar. Ini saya tadi habis main sama teman saya orang luar loh. Jadi orang mana tuh? Oh, orang Papua Nugini. Wow. Jadi saya berteman dengan semua orang dari latar belakang yang berbeda. Justru saya suka kalau banyak perbedaan. Alasannya kenapa? Ya karena saya sebagai orang yang belajar banyak hal dan juga orang yang tahu etika dari sudut pandang agama. Bahwa semua perbedaan itu memang ada dan itu karena kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan, ya berarti sesuatu hal itu baik untuk kita pelajari. Karena saya suka perbedaan. Makanya kalau orang-orang yang pernah datang ke tempat saya ini banyak sekali perbedaannya. Beda agama, etnis, beda sudut pandang dan sebagainya. Tapi mereka akur semua di sini. Karena saya ingin menciptakan lingkungan yang nyaman untuk mereka without judging. Saya menggarisbawahi tadi yang kata beda, kata perbedaan. Apakah orang-orang memang menganggap Anda itu ada sebuah kayak validasi, ini orang agak beda nih gitu? Ya banyak orang yang menganggap saya aneh. Karena saya aneh, maka saya melakukan sesuatu nothing tulus. Yo man, I like that. Ya benar. Tapi langsung memaksimalkan hal itu. Kalau dibilang aneh, dimanfaatin aja. Ya, aku bayangkan dulu orang presentasi zaman kuliah. Ya ini saya ambil masa kuliah ya, karena saya merasa hidup karena pas kuliah. Jadi saya jelaskan dulu sebelum tak jawab ya. Kenapa saya merasa lebih hidup saat kuliah? Karena saya mau ngapain aja itu boleh mengekspresikan ide saya. Jadi saya juga bisa dapat uang bro dari kegiatan kuliah. Dosen saya kasih saya kerjaan bro. Saya lagi duduk gini, tiba-tiba didatangi. Kamu mau laptop? What? Ini saya ada kerjaan. Kamu hobi ini toh, bisa ini. Ya ini tak kasih kerjaan. Jadi saya dapat sesuatu hal really easy. Pas lagi ngerjain satu kerjaan lain, ada juga dosen yang hampiri. Ayo bro kita terbang ya. Ayo kita ke Kalimantan. Kamu kan hobi bikin ini, kemarin bikin ini menang. Jadi ya kanan kiri saya, depan belakang, posisi 360 derajat itu banyak yang bisa saya akses. Saya punya banyak akses untuk keperluan riset. Saya butuh alat-alat. Dosen juga minjemi. Saya waktu sidang dan lain-lain juga ya semua kenal saya. Biasanya orang sidang kan pakai PowerPoint. Ya pakai PowerPoint. Ya saya waktu itu nggak bawa itu sama sekali. Jadi saya cuma pakai kertas, paper yang saya bikin tak bagikan. Terus mereka tak tantang, silahkan tanya saya apa aja. Kemudian papernya dikumpulin atau gimana? Langsung dijawab? Saya jelaskan ke mereka dulu urutan metodologis bagaimana saya membuat ini, reasonnya apa, dan apa yang setelah saya pelajari sejauh ini sehingga memutuskan membuat ini. Bahkan mereka cuma tanya saya nggak ada 10 menit bro, karena saya waktu itu mikir, kenapa ini terlalu pendek? Saya tanya mereka semua, tak tanya 3 kali, akhirnya mereka bilang, oh kita sudah sangat tahu dengan apa yang kamu buat. Oh begitu ya, tak jawab gitu. Ya waktu itu yang nyidang aku langsung wakil rektor. Wah, udah, Ya itu sangat singkat sekali bro, aku bahkan tegak yakin, really. Wow. Ya jadi aku sangat merasa hidup karena banyak hal yang bisa tak lakukan. Aku banyak mendapatkan teman, bahkan hobiku itu juga bisa menghasilkan relasi, menghasilkan uang tentunya. Betul. Karena ketika kita punya uang, kita bisa akses teknologi seperti ini. Betul. Ini beberapa saya beli itu dari hasil saya mengumpulkan
untuk keperluan lomba saya menang, tak kumpulin. Saya juga dari kerjaan lain. Jadi tadi ini Kak Alam tanya, "Loh, kok kamu punya ruangan kayak gini?" Ya semua ini saya dapatkan dari hasil kerjaan saya. Nah, maksudnya juga ada. Tadi mau lanjut kemana dulu ya? Tapi aku pengen tanya banget nih. Mumpung masih ingat, aku kadang lupa soalnya. Oh ya, aku juga pelupa karena aku ADHD. Ini kadang ada yang bilang kayak kenapa bisa dapat ruangan ini dan sebagainya, kayak misalnya alat dan sebagainya. Ada yang bilang kayak Iya banyak yang mikir, "Oh, kamu enak. dibeliin orang tua ya enak." Itu mah privilege. Menghadapi seperti itu gimana tuh? Ya saya cuma mikir endasmu enak. Lah, Ya kenapa? gini bro, orang itu selalu memandang result karena itu kebiasaan orang Indonesia ya. Kita memandang sesuatu hal dari segi enak itu nggak apa-apa, tapi ingatlah, kayak suatu hal yang enak itu bonus. Karena yang sebenarnya bisa kita nikmati itu proses, dan proses itu tidak selalu enak, pasti menyakitkan. Dulu saya masih ingat pertama kali saya bisnis 3D print, itu pas saya semester 2, gara-gara dulu saya bosen, karena saya sebenarnya orangnya nggak suka terlalu banyak menghabiskan waktu dengan gadget, contohnya untuk kuliah online. Saya lebih suka ketemu face to face seperti ini. Real life. Ya. Jadi ketika aku bisa ketemu orang secara langsung, kita bahas apa saja itu bisa. Bahkan saking seringnya aku meeting ketemu orang itu, kadang aku pas tidur itu bangun-bangun aku mikir, kemarin habis ngapain ya sama siapa? Aku lupa. Iya betul. Kadang sering lupa. Ya, jadi ya dulu aku ngumpulin uang bro. Awalnya aku biasa buka jasa untuk memperbaiki elektronik seperti laptop, HP dan sebagainya. Sebenarnya aku nggak pernah memasarkan jasa aku, tapi karena teman-teman tahu aku hobi elektronik dan sebagainya. Sebenarnya hobiku banyak bro, nggak cuma satu hal. Tapi ya kita bertambah umur itu realistis ya. Ya betul. Sesuatu hal yang membuat kita senang itu kita alihkan ke menghasilkan uang. Betul. Semakin realistis saja. Iya, jadi aku dulu ngumpulin banyak uang. Habis itu pertama kali aku kumpul 5 juta lah buat beli mesin, terus beli beberapa aksesoris seperti bahan dan sebagainya. Ya dulu aku mikir, aku 3 bulan belajar desain 3D dari nol, 3 minggu belajar mengoperasikan mesin, baru aku berani menjual, karena aku tidak mau menjual barang sampah bro. Oh ya betul, betul. Ya itu sangat, ya. Tapi kayak misalnya kayak pengen punya alat seperti ini dan lain sebagainya, salah pengen punya bendera, senjata, itu kayak udah menjadi imajinasi gak sih kayak? Oh ya, Pilih gini dan lain sebagainya. selalu ada imajinasi di kepalaku. Jadi aku sebenarnya susah tidur bro. God damn, ya I feel the same way. Pikiranku itu terlalu banyak. Jadi setiap waktu pas aku lagi berbaring, lagi ngobrol sama kamu sekarang pun ini, pikiranku kemana-mana. Really? Ya jadi aku terlalu banyak pikiran, jadi terlalu banyak hal yang tak keluarkan. Jadi aku sekarang sedang mencoba untuk mengurangi ya pemikiranku yang terlalu banyak itu dengan mencoba melakukan sesuatu hal yang seperti menulis. Nah itu. Ya. Sebenarnya itu saya sangat relate sekali. Saya juga merasakan hal yang sama. Sebenarnya yang saya lakukan tuh hanya untuk pengalihan pemikiran itu. Terlalu terjebak dalam pemikiran, pas itu juga dirasakan hal yang sama gitu kan. Akhirnya banyak hobi juga, banyak yang dilakukan. Ya. Aku bedanya gini bro, ketika aku ada pikiran berarti harus tak eksekusi. Ya. In anything cost. Betul. Biar berapapun yang perlu tak lakukan biayanya, diplomasi ke orang-orang, mengeluarkan banyak biaya, bakal tak wujudin. Karena apa? Ketika aku stand firm, jadi aku ya berdiri teguh untuk mempertahankan apa yang menurutku benar dan perlu tak lakukan. Jadi ini sebenarnya robot tank ini tak buat dalam waktu 1 hari, dan ini sebenarnya proyek gabut. Wow. Dan waktu itu tak bawa kuliah. Ya sebenarnya aku udah lulus sih, tapi aku masih suka ikut kuliah loh. Masuk ke kelas karena dosenku juga kenal aku banyak. Dan tak lihatin, dan mahasiswa di sana tanya, "Masnya kelas berapa?" Tak jawab, "Oh, saya masih semester 8 lah ya." Semester 8. Padahal saya udah lulus. Sudah lulus. Oh iya. Universitas mana? Oh, saya dari Udinus. Udinus, Universitas Saya jurusan Nusantara. teknik informatika. Teknik ya. informatika. Tapi orang-orang berpikir kenapa orang teknik informatika kok hobinya kayak gini. Bebas bro, kita bisa mengekspresikan diri kita apa aja. Yang penting tidak menyalahi norma. Orang tanya, ini main airsoft legal atau ilegal? Legal lah. Lalu saya ketua airsoft, saya punya
koneksi dan punya kartu. Jadi setiap member itu harus terdata. Oh, berarti ini juga bisa berfungsi, Bung. Oh iya, fungsi semua. Dan juga airsoft gun. Yep. It's a replica. Replika airsoft gun. Jadi berarti sering kayak buat mainan tempur-tempuran itu. Ya, kita sering main di Ungaran, Jangan. di Cemoro Sewu. Cemoro Sewu. Itu salah satu ini ya. Sebelum ini buat muncak apa? Wah, muncak. Cemoro Kandang, itu Cemoro Kandang tinggal. Oh, itu tempat mana itu? Sepertinya Kalam tersesat deh. Itu kan sampai mana pikiranku ya. Oke. Melihat banyak sekali orang Indonesia kayak ini lumayan enak gitu kan. Kenapa ya? Ya karena pada dasarnya ya kita tahu lah, saya pernah miskin sekali dulu, Bung. Bahkan saya dulu nggak pernah jajan pas kecil. Saya pernah makan cabai aja loh dulu. Serius. Bahkan saya harus jadi tukang rosok loh. Kamu percaya saya jadi tukang rosok dulu? Iya, saking miskinnya. Karena ya saya pernah sih melihat orang kenapa mereka bisa enak. Orang bisa merasa kamu lebih enak ya karena apa yang mereka lihat itu sesuatu hal yang kamu rasakan sekarang secara physically. Ya saya merasakan sendiri sih. Saya sering di tengah-tengah orang yang saya rasa lebih hebat daripada saya. Ternyata mereka juga ada tekanan mental, tekanan batin dan lain-lain. Karena anything in cost, semua hal itu trade. Jadi semua hal itu kita tukar, ada value-nya. Ada value yang harus ditukarkan. Seumpamanya kita sibuk tapi kita kaya, ya berarti kesibukan itu ada waktu yang kita hilang tapi ditukar dengan uang. Sedangkan kalau kita tidak punya uang, mungkin kita punya banyak waktu. Betul. Untuk bertemu dengan orang. Karena kalau kita merasa seseorang itu lebih enak daripada kita, ya kita merasa posisi kita masih di bawah. Dan pas di bawah itu mungkin belum ada referensi untuk berpikir lebih jernih. Nah, itu dia, untuk berpikir. Salah satu tadi balik lagi ke masalah agama. Salah satu syarat agama adalah akal. Ya. Salah satu guna akal untuk berpikir. Apakah Anda melihat orang-orang sekitar ini sepertinya Mabuk agama sih. wah, aku ki urung tekan pertanyaan ya. Iya, mabuk agama itu dalam arti gini, guys. Iya, betul. Mabuk agama bukan orang yang gemar melakukan ibadah. Iya. Tapi orang yang menggunakan dalih agama untuk membenarkan dirinya sendiri. That's it. Kamu tahu kalau kamu mahasiswa, kamu tahu sitasi kan? Orang mabuk agama itu seperti mensitasi tapi untuk membenarkan klaimnya sendiri. Jadi sesuatu hal itu selalu dibenarkan dengan dalih agama. Tapi yang mereka lakukan sebenarnya itu hanya opposite atau menguntungkan dirinya mereka sendiri, tapi untuk banyak hal itu kontra dari agama. Kenapa disebut mabuk agama? Karena kalian tahu ketika orang ada yang putus asa, pusing dan sebagainya, mereka mungkin pakai obat atau pakai alkohol. Sebenarnya kan mereka tahu itu kalau digunakan untuk tidak sesuai tempatnya, juga mereka overdosis. Ya, overdosis. Kalau orang mabuk itu kan nggak normal akalnya, seperti ada barrier. Jadi ya saya sudah mengalami banyak kondisi spiritual, kondisi terkait keagamaan, kondisi sosial. Ya saya beruntung bisa hidup sampai sekarang, telah melewati banyak fase dalam kehidupan. Setelah tak pikir ya, I'm not really like our society, tapi saya ingin membangun suatu lingkungan saya sendiri. Makanya kenapa saya hobi bertemu banyak orang yang berbeda, karena saya ingin menciptakan lingkungan yang vibrant. Apa itu vibrance maksudnya? Vibrance itu kalau warna itu spektrumnya luas, tidak terkait dengan satu aspek warna. Itu maksud saya. Bukan pelangi ya, tapi dasmu nak pelangi. Nah itu terkadang ada kayak ya betul lah. Karena emang semakin banyak spektrum vibrant warna itu semakin kompleks cara pemikiran orang tersebut sebenarnya kan. Iya. Aku ngerasa bro, ketika aku terlalu banyak yang tak baca, sebenarnya aku ya juga merasa bodoh. That's it. Kenapa? Semakin banyak ilmu yang tak baca, anggap aja gini. Contoh untuk memperlakukan seseorang. Seumpamanya kita dulu pas saya masih kecil, atau anggap aja pas masih SMP ya, ketika saya dikasih sesuatu sama orang, ya udah senyum, tapi belum tentu saya ngucap terima kasih. Tapi setelah saya belajar kayak psikologi, etika, moral, sebenarnya beberapa hal kecil yang kita sampaikan ke seseorang itu ada impactnya, dan itu sebaiknya direkomendasikan. Jadi kenapa ketika kita belajar sesuatu hal merasa bodoh? Karena secara tidak langsung refleksi dan mengkoreksi diri. Betul.
Ya. Karena ada juga yang bilang bahwa nggak tahu siapa ya bilang kayak ketika kamu bisa mengatakan dirimu bahwa bodoh, berarti di situ sebenarnya ada peningkatan. Ya saya merasa bodoh sekarang. Kayak anjir gue bodoh banget ngapain? Ya karena saya merasa masih miskin. Saya merasa masih banyak kekurangan. Contohnya, ya saya sebenarnya introvert. Kalau kalian mau tahu. Tapi ya bukan sebagai alasan untuk kita selalu menutup. Saya ADHD, kadang susah untuk memprioritaskan satu hal, untuk milih banyak hal saya juga susah. Makanya sampai sekarang saya tidak bisa stay di satu pekerjaan. Nah, Tapi itu bukan jadi alasan untuk selalu membenarkan, oh saya nggak bisa ini, nggak bisa gitu. iya. At least try. Setidaknya kita mencoba sesuatu, konsekuensinya paling buruk apa sih? gagal. Gagal pun nggak mati gitu. Nah, ya makanya gagal toh. Saya lebih sering menghabiskan waktu sendiri seperti ini. Nah, Ya mungkin bagi orang, wah kenapa orang itu seperti suka menyendiri? Apakah dia kesepian? nah. Sebenarnya enggak juga. Enggak juga kok. Justru saya lebih suka di tempat gelap. Percaya nggak percaya, saya sering suka sendirian di kuburan. Diam ya. Oh, nggak kelenek ya ini, tapi saya lebih suka di tempat kuburan. Alasan logisnya kenapa? Kalau di kuburan, banyak orang Indonesia masih takut dengan hal gaib. Kedua, nggak ada kreak di sana pastinya. Kreak ngapain di kuburan? Ya betul sih. Nyari apa juga kayak di Ketiga, Temen-temen. saya tuh suka tempat yang sunyi sama yang gelap. Ya bukan berarti saya gelap ya. Nah. Tapi kenapa itu? Ada alasan? Alasan logisnya yaitu saya suka di tempat di mana itu tidak ada intervensi orang asing. Ada waktu tertentu menurut saya pribadi. Terkadang kita butuh waktu untuk menyendiri, untuk membuat diri kita nyaman dan refleksi. Kayak meditasi atau itu disebut meditasi? Oh ya bisa disebut Bisa begitu. disebut ya. Karena ketika kita terlalu banyak menggunakan gadget, saya sampai lupa HP saya tak taruh. Tapi Aku orang IT ya, tapi mungkin kalian mikir oh apa nggak pakai gadget setiap hari? Ya pakai, tapi tak batasi. nah, malah justru orang IT dia membatasi dirinya menggunakan gadget. Apakah ada pengetahuan tersendiri terhadap gadget? Ya logically gini, ada dokter kan? Apakah dia mau setiap hari pakai obat? Itu perkataan itu hanya untuk orang-orang yang ingin berpikir. Silakan pikirkan sendiri. Jadi ketika kamu ada di suatu hal yang itu biasanya mainstream, ibarat orang hukum apakah mau melanggar hukum? Kalaupun mereka mau melanggar hukum kan tahu tekniknya. Apakah orang IT akan selalu menggunakan gadget? Mereka juga pasti tahu konsekuensinya. Jadi ketika kamu ada di suatu hal atau suatu lingkungan, pasti itu akan ada pro and cons. Ya. Pasti kamu juga tahu jika terlalu sering menggunakan ini, mitigasi atau efeknya apa. Kalau tahu efeknya, kamu harus tahu mitigasinya apa. Jadi saya lebih enjoy menikmati suatu kegiatan di mana itu bisa saya rasakan dengan jiwa saya, tidak terdistraksi. Makanya kenapa tadi saya bilang saya suka di kuburan, karena saya tidak mau terdistraksi. Betul. Saya nggak kelenek ya, sekali lagi saya tidak percaya Menyukai tempat-tempat mistika seperti itu. I'm logic person. logic person. Anything else you wanna talk to like listeners or viewers to Ya kalau kalian tertarik untuk ngobrol dengan saya dan sebagainya, kamu bisa tanya orang ini ya. kabari saya saja. Info Ya. P ngono. I open with everyone. Kalau kalian tertarik ngobrol dan sebagainya, Apakah Anda bangga dengan semua ini? ya tentunya bangga. Kenapa nggak bangga? Karena dari sini, dari diri saya sendiri. Apa harapan ke depannya? Harapan ke depan saya mau lebih kaya. Amin. Saya tidak mau miskin. Amin. Karena saya sekarang merasa miskin. Amin. Saya yakin ketika kita kaya dan dengan akal yang sehat, kita bisa menggunakan kekayaan itu untuk hal yang sangat-sangat besar. Besar dalam arti ya dampak ke diri kita bisa hidup nyaman. Siapa yang nggak mau nyaman? Betul. Itulah Diki Susatmiko. Thank you. for watching. Bye bye.